Bias maju itu apa? Bias maju itu adalah adanya aliran arus dari anoda menuju ke katoda seperti ini. Nah, ini namanya bias maju. Anoda lebih positif daripada katoda. Halo, salam elektronika. Ketemu kembali dengan channel Guru Elektronika. Mohon maaf ya, beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan ini saya off dari dunia YouTube karena memang banyak kerjaan di offline ya, di sekolah. Jadi untuk uploadnya mohon maaf tertunda lama banget. Tapi saya coba mulai hari ini akan saya upload materi-materi tentang teknik elektronika. Oke, saya akan membahas materi tentang dioda ini ya, dioda. Nah, bermula atau berawal dari simbolnya dulu. Kalau yang sudah tahu ya nggak apa-apa, sekilas untuk mereview atau mengulangi lagi. Sebenarnya dioda itu ada banyak, tidak hanya ada 3 ini. Salah satunya termasuk dioda LED, tetapi nanti akan kita bahas, tidak semuanya, nanti lama banget kalau semuanya. Jadi untuk simbol dioda, yang pertama untuk dioda silikon atau germanium itu seperti ini. Jadi ada segitiga strip. Ini untuk anoda, kaki anoda, yang ada stripnya adalah kaki katoda. Kalau yang untuk dioda Zener sama, anoda yang ini, katoda yang ada stripnya, tetapi ada garis datarnya seperti ini. Ini untuk dioda Zener. Kalau untuk dioda bridge atau jembatan, ini diodanya ada 4 seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk power supply atau untuk adaptor. Jadi kita gunakan dioda bridge. Ini sekilas untuk simbol dioda. Saya yakin kalian semua sudah tahu apa itu simbol dioda. Terus untuk bentuk fisik dioda juga sangat simpel karena kakinya juga cuma ada 2. Yang menjadi pertanyaan kan, yang anoda yang mana, yang katoda yang mana gitu. Kalau untuk dioda silikon atau germanium, nanti biasanya bodinya itu berwarna hitam, dan yang ada putih-putih di pojok sini, ini ada putih-putih di pojok, ini adalah katoda, sedangkan yang ini adalah anoda. Sama dengan yang dioda Zener, kalau yang di sini ada hitam-hitamnya di sini, ini adalah katoda, yang di sini adalah anoda. Kalau yang untuk dioda bridge sudah ada keterangannya, untuk yang main, untuk yang plus dan AC, sesuai dengan gambar yang tadi. Nah, yang menjadi poin atau intinya ya di cara kerja dioda ini. Kalau Anda bisa mengerti, tahu bagaimana cara kerja dioda, nah nanti untuk komponen-komponen yang lainnya, dioda kan banyak itu dioda, tidak hanya seperti ini. Ini menjadi dasar. Kalau ini Anda sudah tahu, nanti untuk dioda yang lainnya, saya yakin pasti Anda semua akan gampang mempelajari dioda-dioda yang lain. Oke, begini cara kerja dari dioda. Ini dioda yang kita gunakan menggunakan dioda silikon atau germanium. Tetapi yang sering digunakan di dalam rangkaian elektronika di pasaran biasanya adalah dioda silikon. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, jadi untuk dioda itu syarat dioda bisa mengalirkan arus atau bekerja, yaitu yang pertama adalah pada dioda silikon ini harus terjadi perbedaan tegangan antara anoda dan katoda sebesar minimal 0,6 volt. Nah, untuk yang dioda germanium
harus ada selisih tegangan minimal sebesar 0,2 volt. Nah, ini menjadi kunci. Ini menjadi dasar dan menjadi kunci bagaimana dioda bekerja. Paham ya? Oke, untuk sementara ini dulu. Bingung? Ya, bingung. Oke, kita lanjut. Misal, ini ya, ini dioda anoda. Oh iya ya, lupa sebentar. Kalau di simbol ini anoda, di video yang sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan. Ini bentuk fisiknya, ini simbolnya. Ini anoda. Kalau yang di sini tuh anoda yang mana anoda? Ayo, anoda yang mana? Anoda itu yang ini kan, ini anoda. Yang ini katoda. Berarti yang di sini adalah anoda, yang di sini adalah katoda. Jelas ya? Nah, dari sini nanti akan terlihat, misal apa toh maksudnya ini? Misalnya di sini di anoda di sini, misalnya di sini saya kasih tegangan sebesar 5 volt, gitu ya, 5 volt, 5 VDC, volt DC ya. Terus di katoda di sini, ini saya hubungkan dengan tegangan 4 volt DC. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada dioda ini? Dia akan bisa mengantarkan arus atau menghambat arus atau seperti apa? Jadi untuk dioda ini akan terjadi bias maju atau forward bias. Kok bisa? Nah, kan ini tadi, ini di sini, ini antara anoda dan katoda. Di sini ini antara anoda dan katoda. Ini, wis nabrak. Ini antara anoda dan katoda di sini. Ini 5 volt, di sini 4 volt. Berarti di sini ada selisih tegangan berapa? 1 volt DC, gitu kan? Ini. Nah, untuk dioda silikon, ini kita gunakan adalah dioda silikon. Karena ini ada beda tegangan 1 volt, maka terpenuhi enggak ini? Minimal silikon harus 0,6 volt. Karena ini 1 volt, berarti ini terpenuhi. Karena ini terpenuhi, berarti di sini akan ada aliran arus dari anoda menuju katoda. Nah, seperti ini, arahnya ke sana arusnya. Ini untuk dioda silikon. Nah, kalau ke sini bisa nggak arusnya? Kalau ke sini, oke, nanti setelah ini dulu. Kira-kira sudah jelas apa belum? Masih bingung? Saya kira udah enggak ya. Gampang kan? Kalau ada selisih tegangan lebih dari 0,6, kalau saya seneng 0,7 volt gitu, seperti transistor itu kemarin juga pada video saya sebelumnya itu juga 0,7 volt. Karena apa? Ya 0,7 itu pasti di atas 0,6 volt dan itu pasti bekerja. Jadi saya gunakan 0,7. Tapi kalau pakai 0,6 lebih dari 0,6 monggo, boleh, nggak apa-apa. Dan ini terjadi beda tegangan 1 volt, maka arus akan mengalir dari anoda ke katoda. Ini untuk namanya bias maju. Ini bias maju atau forward bias. Nah, biar keren kan gitu kan bahasa Inggris. Forward bias. Wih. Nah, forward bias atau bias maju. Ini berarti dioda bisa mengantarkan arus. Kalau saya rangkum, gini loh, dioda itu sebenarnya gini, simple banget. Misal di sini anoda adalah 4 volt di sini. Terus di sini di katoda di sini ada tegangan 3 volt. Nah, berarti kalau seperti ini,
anoda di sini, anoda lebih positif daripada katoda. Nah, ya kan, ini anoda lebih positif daripada katoda. Berarti kalau seperti ini akan terjadi yang namanya bias maju. Nah, bias maju itu apa? Bias maju itu adalah adanya aliran arus dari anoda menuju ke katoda. Seperti ini. Nah, ini namanya bias maju. Anoda lebih positif daripada katoda. Ini namanya bias maju. Harus bisa mengalir. Tetapi kalau yang ini, kalau misalnya kita kasih tegangan seperti ini, dibalik, yang sini adalah 3 volt, yang di katoda saya kasih tegangan 4 volt. Nah, kira-kira ini apakah sesuai dengan ini? Anoda lebih positif daripada katoda? Tidak kan? Anoda lebih negatif daripada katoda. Kalau yang ini, anoda lebih negatif daripada katoda. Nah, kalau untuk kondisi yang seperti ini namanya adalah bias mundur. Bias mundur, kalau bahasa Inggrisnya adalah reverse bias. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau yang ini tadi, bahasa Inggrisnya adalah forward bias. Nah, apakah ini akan ada aliran arus dari anoda ke katoda di sini? Ini tidak bisa. Kalau yang ini tidak bisa mengalir arusnya. Arus tidak bisa mengalir, tidak seperti ini. Ini namanya bias mundur. Ini untuk menghadang arus. Jadi arus tidak bisa melewati dioda. Gini ya, ini saya rangkum lebih simpelnya seperti ini. Untuk lebih gampangnya, ini dilihat. Di sini ada 2 rangkaian. Rangkaian yang sangat simpel, rangkaian sebelah kiri dan rangkaian yang sebelah kanan. Sekilas mirip kan ini? Persis sama persis. Mirip nggak? Bedanya di mana? Tahu nggak bedanya di mana? Ayo. Ini kan dioda ini loh. Nih, ini bedanya. Kalau yang ini diodanya menghadap ke kanan. Ini ya, anodanya di sebelah kiri. Tetapi kalau yang gambar yang di sini, ini menghadap ke kiri, anodanya di sebelah kanan. Beda kan? Yang lainnya sama. Nah, untuk lebih gampangnya dari penjelasan saya tadi, ini silahkan Anda lihat rangkaian ini. Wes pasti paham nanti, pasti dong nanti kalau lihat ini ya. Oke, disimak, dilihat, dan dimengerti tentunya, jangan cuma dilihat tok ya. Oke, ini yang sebelah mana dulu? Kiri apa kanan? Oh, kanan dulu. Apa kiri dulu? Oke, kiri ya. Oke, yang sini. Kalau Anda melihat rangkaian yang sebelah kiri di sini, kira-kira di sini lampunya ini akan menyala atau mati? Hayo, akan menyala atau mati? Kalau saya ditanya, lampunya ini menyala atau mati? Saya juga nggak tahu. Loh, kok nggak tahu piye ini? Kok nggak tahu gimana? Lah, nggak tahu karena apa? Lah, karena power supply-nya ini kan nggak tahu tegangannya berapa. Lah, harus kita tulis dulu. Misal di sini tegangannya adalah 12 volt DC misalnya. Nah, di sini juga lampunya kita gunakan lampu 12 VDC. Nah, ini baru ketahuan, ini baru bisa dilihat lampunya akan menyala atau mati. Di sini tentunya sama ya, kita tulis 12 VDC, lampunya juga 12 VDC. Nah, untuk yang sebelah kiri ini adalah arusnya. Gambar panah ini kan, ini panah ya, ini arusnya berarti kan mengalir. Ini panahnya mengalir dari sini kan, ini
Dari sini menuju ke sini, menuju ke sini. Nah, di anoda sini ngapain? Lah kita lihat dulu. Ini tegangannya adalah plus berapa? 12. Di sini berarti ditulis tegangannya adalah berapa? 12 volt. Di sini adalah 12 volt DC. Nah, di anoda ya, anoda 12 volt. Nah, di katoda di sini, ini katoda terhubung dengan apa? Katoda di sini terhubung dengan main. Berarti 0 kan? Di sini adalah 0 volt. Nah, untuk dioda ini tidak diketahui silikon atau germanium. Kita tetapkan ini adalah silikon, gitu aja. Jadi antara yang ini, antara anoda dan katoda, kaki anoda dan katoda di sini, ini berarti ada beda tegangan kan ini? Beda tegangannya berapa? Beda tegangannya adalah 12 volt DC. Memenuhi syarat enggak? Kalau silikon harus di atas 0,6 volt, sangat memenuhi ya. Nah, kalau sangat memenuhi syarat, berarti ini arus akan mengalir dari anoda menuju katoda. Nah, karena ini mengalir, bisa mengalir, berarti ini arusnya dari sini itu bisa bablas ke sini. Nah, set ke sini. Berarti di sini lampunya berapa volt di sini tegangannya? Di sini. Tegangannya ini kan berarti di sini adalah 12 volt kan ini? Nih. 12 volt DC. Nah, kalau yang di sini ini terhubung dengan main kan, terhubung dengan main atau ground atau 0 volt di sini. Ini tegangannya adalah 0 volt DC. Karena lampunya mendapat tegangan 12 volt DC dan 0 volt DC, maka lampunya ini menyala atau mati? Lampunya, ayo menyala atau mati? Maka di sini lampunya akan menyala. Gitu kan? Dikasih ini biar keren. Nah, untuk membedakan. Nah, ini berarti ini lampunya akan menyala. Karena apa? Karena ini ada tegangan perbedaan 12 volt. Anoda harus dapat positif. Kalau anoda dapat negatif, dapat ini, berarti nanti lain ceritanya. Paham belum ini? Untuk yang ini. Paham? Oke, kalau paham, kita ke gambar yang sebelah kanan, yang ini. Oke, kita coba lagi. Arusnya mengalir dari plus 12 volt ke sini. Nah, ini ada 12 volt, tetapi 12 voltnya itu terhubung dengan kaki katoda, kaki main. Nggak boleh kan? Ini harusnya kan kakinya, kalau yang sini positif, yang di sini harus positif. Kalau seperti ini malah kebalik. Jadi tegangannya berapa? Tegangannya yang di sini ini adalah 12 volt dan yang di sini adalah 0 volt. Nah, padahal tadi kan harusnya antara anoda dan katoda terjadi perbedaan tegangan di atas 0,6. Tetapi ini kan positifnya malah dapat 0 ini. Berarti di sini diodanya tidak bisa mengantarkan arus. Di sini ini tidak bisa mengantarkan arus. Tetot gitu. Ya, bahasa kalau kuis tetot. Karena tetot di sini seolah-olah apa? Seolah-olah ini di sini adalah terputus. Nah, karena ini terputus, maka di sini kan tidak ada aliran arus di sini. Di sini, ini ya, nggak ada kan ini? Ini nggak ada, yang di sini 0 volt. Berarti lampunya di sini adalah
Menyala atau mati? Lampunya adalah mati. Bagaimana teman-teman? Cukup simpel kan? Nggak usah pakai hitung-hitungan yang rumit. Saya ngajar biasa kalau sama murid-murid, yang penting jelas dulu, ngitung-ngitung nomor kesekian. Karena apa? Karena kalau misalnya yang penting prinsip kerjanya tahu, cara kerjanya tahu, nanti hitung-hitungan bisa menyusul. Jadi prinsip kerja secara awam untuk dioda adalah ya seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, saya kasih pertanyaan. Kalau Anda semua, kalian semua paham dengan pertanyaan saya nanti, pasti bisa menjawab. Ini pertanyaannya. Manakah lampu yang menyala? L1, L2, L3, L4, atau L5? Dengan variasi dioda D1, D2, D3, D4. Hayo, coba dilihat, coba dipahami, ini arah arusnya kemana, larinya kemana, ke kanan, ke bawah, ke kiri, atau kemana? Ada yang sudah menemukan? Kalau Anda semua jelas, pasti langsung terlihat itu, langsung, ya itu, L berapa, ya kan? Oke, langsung aja gini ya. Tegangannya adalah 12 volt. Tentu saja untuk simbol power supply yang ini, yang apa, yang panjang, ini adalah untuk simbol plus. It's plus. Yang ini, yang bawah adalah simbol min. Ya kan? Nah, terus berarti kan ini arusnya kan ke sini nih, ke sini. Terus ke sini, ada yang ke bawah sini kan. Nah, oke, yang ke bawah dulu. Ini positif. Positif syaratnya harus dapat apa? Harus dapat apa kalau yang positif? Positif itu harus dapat anoda. Gitu kan? Atau anoda lebih positif daripada katoda. Ini syaratnya kan, ini syaratnya. Syaratnya ini syaratnya. Positif dapat anoda. Kaki anoda harus lebih positif daripada katoda. Lebih positifnya berapa? Lebih positifnya harus di atas 0,6 volt. Jadi untuk yang L1 ini kan ke bawah kan, ini ke bawah ini positif. Positif dapat anoda apa katoda? Ini di sini. Ini yang di sini, ini dapat apa? Dapat katoda kan ini dapat katoda. Berarti kalau ini dapat katoda, berarti ini L1 nya akan menyala atau mati? L1, ayo L1, dia akan mati. Gini kan? Kan nggak boleh, harusnya kan positif dapat anoda. Oke, terus yang lainnya. Untuk L berapa dulu? Kita lanjut perjalanan arusnya. Lanjut ke sini. Nah, D4. Ini positif ya, ini positif. Tetapi di sini dia dapat anoda apa katoda? Di sini dia dapat katoda. Karena dia dapat katoda berarti ini bisa lewat ya ini. Arusnya bisa lewat nembus ke D4 ya? Enggak kan? Nggak bisa kan? Berarti kalau nggak bisa, berarti yang L5 ini juga tetot, gitu kan? Kan ini nggak bisa lewat ini. Terus lanjut lagi. Ini kemana? Ke bawah. Sini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, ini dapat apa ini? Ini plus, dapat katoda. Ini dapat katoda. Nah, karena dapat katoda berarti ini bisa tembus nggak ini? Ini nggak bisa tembus kan? Ini cukup sampai di sini. Kalau cukup sampai di situ berarti kan ini nggak dapat ground, ini nggak dapat main kaki satunya untuk lampunya, berarti ini juga tetot.
Nah, karena ini tadi lampunya yang ini kan cuma sampai sini berarti. Nah, ini nggak bisa tembus ke sini kan? Berarti kalau nggak bisa tembus kan ini di L3 ini kan di sini nggak dapat apa-apa. Walaupun ini di sini sudah mendapatkan ground, harusnya yang di sini kan dapat yang positif. Tetapi ini kan nggak dapat apa-apa. Berarti lampunya di sini adalah T-tot, gitu kan? Nah, tinggal yang mana? Tinggal yang L2. Kemana arusnya? Perjalanannya ke sini, ke bawah. Nah, nah, D3 ini apa ini di sini? Ini simbol apa ini? Di sini adalah simbol anoda, di sini adalah simbol katoda. Sesuai kan? Ini positif, lanjut ke sini dapat kaki anoda. Kaki katoda di sini dapat ground ini. Nah, berarti ini akan lewat. Berarti di sini ini akan ada arus yang melewati D3. Ini bisa tembus. Nah, ke sini. Karena ini tembus, berarti kan ini positif, dapat L2, kaki yang positif, yang kaki negatif lampu di sini juga dapat negatif. Jadi lampu yang menyala di sini adalah yang L2. Ada yang jawab betul L2 siapa? Oke, selamat kalau Anda bisa menjawab betul, berarti Anda sudah memahami dari prinsip kerja dioda silikon maupun dioda germanium. Baik, selamat mempelajari komponen-komponen elektronika yang lain. Simak terus video dari channel Guru Elektronika. Sekian, terima kasih.